uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa sekarang, Bu? Pinten? 297. Apunten. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian paling bawah di dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an tentang penciptaan alam terdapat pengabaran tentang penciptaan jenis-jenis alam. Dan penciptaan Adam ditangguhkan hingga hari Jumat. Sekiranya roh itu diciptakan sebelum badan, tentu roh itu termasuk bagian alam yang diciptakannya selama 6 hari. Karena tidak ada pengabaran tentang penciptaan roh itu dalam 6 hari, maka dapat diketahui bahwa penciptaan roh mengikuti penciptaan keturunan. Sementara penciptaan Adam sendiri terjadi pada 6 hari, sedangkan penciptaan anak keturunannya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ini pendapat yang masih yang ini ya, yang mengatakan badan terlebih dahulu baru roh. Sebenarnya kalau kita bicara tafsir tentang alam, kan di dalam surah Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Alam itu tafsirnya diantaranya siwallah. Selain Allah itu namanya alam. Kullu dhi alamin alam. Setiap yang punya alam itu namanya alam. Nah, ruh itu punya alam sebenarnya. Namanya alam apa? Alam ruh. Istilah lain dari alam ruh itu adalah alam azali. Alam azali itu alam di mana kita saat itu hanya berupa ruh tanpa badan. Nah, alam azali itu ada pengabarannya enggak dari Allah dalam Al-Quran? Ada. Di surah diantaranya Al-A'raf ayat 172 itu. Itu alamnya namanya alam azali itu. Dan itu alam ruh. Itu seperti itu. Nanti roh masuk lagi ke alamnya, namanya alam barzakh. Nah, bukan lagi nama alam azali lagi. Nah, kalau lihat dari cerita itu atau riwayat atau berita itu, ya berarti roh sudah ada sebelumnya. Karena masuk dalam kategori alam itu kullu dhi alam. Setiap yang punya alam, dan alam itu punya roh. Dan roh itu alamnya sebelum dimasukkan ke sulbi anak cucu Adam, atau sebelum masuk dalam sulbinya Nabi Adam dan seterusnya, itu roh itu sudah ada di alam, namanya alam apa? Azali. Kalau kita merujuk pada penjelasan di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Tapi saya ulang, ini memang beda pendapat ya, cuman saya kok cenderungnya ke sana gitu. Sekiranya roh merupakan wujud sebelum ada badan, yang berarti merupakan suatu yang hidup,
tahu dan memikirkan. Tentunya ia mengingat semua itu ketika ia berada di dalam ini, merasakannya meskipun hanya sebagian kecil darinya. Tapi tidak mungkin roh itu hidup, tahu dan dapat memikirkan serta mengenal Rabb-nya, sementara ia berada di alam sekian banyak roh. Sementara dia berada di antara sekian banyak roh, lalu berpindah ke badan ini tanpa merasakan sedikit pun keadaan sebelumnya. Tapi jika setelah roh berpisah dari badan, maka ia akan merasakan keadaan sebelumnya. Saya mau terangkan dulu sebelum saya masuk ke sini ya. Saya tidak usah jauh-jauh lah. Jenengan sebelum di alam dunia ini ada di alam rahim, betul nggih? Ingat nggak apa yang kita kerjakan di alam rahim atau kejarnya apa di rahim? Nggak ingat. Apalagi di alam roh. Bisa dipahami nggak buatan? Kalau alasannya itu kok kayaknya kurang pas menurut saya, tapi ini yang saya pahami ya. Jadi, tapi ada hal yang menarik sebenarnya. Kan di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu ada cuplikan dialog. Yang paling prinsip itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Benar, kami menjadi saksi. Ini manusia, setiap kita manusia ini fitrahnya ya, itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Ini kan bekas oleh-oleh dari perjanjian yang kita buat dengan Allah di saat kita berada di alam azali. Berarti masih membekas karena setiap manusia itu secara prinsip dia tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Karena normalnya manusia itu, andaikan pun misalnya tanpa bimbingan wahyu, misalnya ya, seperti orang-orang yang hidup sementara tidak sampai kepadanya risalah seorang nabi, itu pada akhirnya mereka tetap tidak bisa mengingkari bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya, ada kehendak di luar kehendak dirinya. Itu manusia nggak bisa mengingkari. Maka ya kalau tanpa bimbingan wahyu, akhirnya muncul kelompok namanya animisme dan dinamisme itu misalnya. Nah, itu sebagai bentuk pengakuan sebenarnya bahwa ada kehendak di luar kehendak dirinya. Ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Karena itu terlalu nyata dalam kehidupan kita, betapa banyak hal yang sudah diupayakan sedemikian rupa, tapi kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana hal yang tak terduga, yang baik-baik sering terjadi pada kita juga kan. Nah itu kan merupakan tadi saya ulang, adanya kehendak di luar kehendak dirinya, adanya kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ketika ada orang sakit misalnya, kadang orang berkata, yo beliau ya juga masa mau sakit. Kadang ada orang ngalami apa, ya beliau ya masa mau kayak gitu, beliau nggak mau juga, tapi kan ya gimana, ada ya tadi ada kehendak di luar kehendak dirinya. Nah itu membekas sekali pada setiap fitrah manusia itu. Saya ulang, dengan bimbingan wahyu mereka mengenal Tuhan. Dengan bimbingan wahyu mereka mengenal Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala namanya. Dan sekian banyak nama yang terbaik yang Allah sampaikan kepada kita. Nah sampai sini kita jadi paham sebenarnya nggak hilang juga ingatan kita tentang keberadaan kita di alam azali itu. Buktinya setiap orang fitrahnya tidak bisa mengingkari adanya Tuhan dalam hal ini. Makanya ada yang mengatakan orang yang paling sering ingat Tuhan itu adalah orang ateis. Karena dia akan sering berantem dengan dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan Tuhan tidak ada, terus dia bilang kayaknya ada deh. Enggak ada. Tapi kayaknya ada. Enggak ada. Semua itu berantem aja terus. Makanya orang yang paling sering ingat Tuhan itu orang-orang ateis. Ada yang mengatakan begitu. Nah, karena dia kan mengingkari adanya Tuhan itu, terus saya sering berseloroh. Enggak ada kok diingkari, saya bilang gitu. Karena ada jamaah saya itu cerita ke saya, anaknya katanya ateis. Dia mengingkari adanya Tuhan. Ibunya enggak peduli, ayo sholat. Aku ini ateis mah, sholat pokoknya. Saya punya disuruh sholat. Harus sholat. Terus saya bilang sama ibunya, dia mengingkari adanya Tuhan, enggak ada kok diingkari. Saya bilang.
Tambah bingung kan? Nah, yang enggak ada kok diingkari. Kalau kita gunakan sistem yang sederhana aja, nggak usah daki-daki ya, yang sederhana. Dalam sistem sosial kita aja, setiap yang dimiliki pasti ada yang memiliki. Setiap yang dimiliki pasti ada yang memiliki. Ya, kalau Anda mengatakan milik-milik berarti ada apa? Kira-kira kalau kita teruskan pemilik kita itu siapa kan situ? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kan dikuasai. Yang menguasai itu siapa? Harus begitu kan pertanyaannya. Nah, itu kalau pakai bimbingan wahyu ya ketemu. Kalau nggak pakai bimbingan wahyu ya macam-macam jawabannya nanti. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, kecuali pasti ada yang mengadakan. Jadi, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, kecuali pasti ada yang mengadakan. Itu rumus itu. Kalau ada yang mengatakan alam ini ada dari ketiadaan, itu mustahil. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Yang betul adalah, yang mungkin adalah yang maha ada menciptakan yang ada, yang tadinya tidak ada maksud saya. Makanya kan wujud itu sifat nafsiyahnya Allah. Satu-satunya yang wujud itu hanya Allah. Selain Allah bukan wujud, maujud. Apa maujud itu? Diadakan. Yang sejatinya ada itu hanya Allah saja. Selain Allah bukan ada, tapi diadakan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Sekiranya roh merupakan wujud sebelum ada badan, yang berarti merupakan sesuatu yang hidup, tahu dan memikirkan, tentunya ia mengingat semua itu ketika ia berada di dalam ini, merasakannya meskipun hanya sebagian kecil darinya. Tapi tidak mungkin roh itu hidup, tahu dan dapat memikirkan serta mengenal Rabb-nya sementara ia berada di antara sekian banyak roh, lalu berpindah ke badan ini tanpa merasakan sedikit pun keadaannya sebelum itu. Tapi jika setelah roh berpisah dari badan, maka ia akan merasakan keadaan sebelumnya, karena memang roh itu secara pasti berada di dalam badan dan mengetahui apa yang terjadi pada badan di alam ini. Taruhlah roh bersama badan mencari hal-hal yang membuatnya terhalang untuk mendapatkan sekian banyak kesempurnaannya. Maka sekiranya ia merasakan keadaannya yang pertama kali, yang tentunya tidak terhalang, jauh lebih layak baginya. Kecuali jika dikatakan keterkaitannya dengan badan dan kesibukannya mengurus badan menghalangi roh untuk merasakan keadaannya yang pertama kali. Hal ini dapat ditanggapi sebagai berikut. Taruhlah bahwa hal itu memang menghalanginya untuk mengingat secara rinci dan sempurna. Tapi apakah ia juga terhalang untuk mengingat sesuatu yang paling kecil dari keadaannya yang dahulu sebelum roh itu terhubung dengan badan? Tentu beda ya kasusnya ya. Ketika dulu roh berupa roh, kemudian masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam bumi dunia ini, nanti dunia menuju ke barzah dan seterusnya. Pertanyaannya gini sekarang, kalau untuk kasus yang dari dunia ke alam barzah, di barzah itu pertanyaannya kita ingat nggak apa yang kita lakukan sebelumnya? Ingat? Sebenarnya nggak ingat juga sih Bu. Kok tahu? Diberitahu. Dari mana? Catatan amal. Paham nomboten? Iya. Sebagaimana kita tadi di alam rahim ke alam dunia kita nggak ingat apa di sini, kita baru ingat apa yang terjadi. Kita baru tahu yang terjadi di rahim itu setelah kalau fotomu biyen iki. Oh iya, yang sudah punya foto tapi zaman kita belum ada kali ya. Loh, foto kamu dulu itu, ini videonya kamu dulu pasti pakai 4 dimensi misalnya. Ini nah itu. Kalau sekarang bisa, kalau dulu zaman kita dorong ono sih. Dirungokno mbek ngene mbek ada alat apa itu yang gini itu yang diginikan. Atau pakai radio apa itu saya enggak paham itu.
Kalau sekarang kan canggih. Ya kira-kira mirip begitulah kira-kira itu. Jadi sebenarnya pun ketika kita berada di dunia ini nanti begitu sampai di alam barzah dan seterusnya, semoga kita hingga surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Allah mudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Itu ya ingatnya itu karena diingatkan aja sebenarnya. Ayo ingat gak kamu ini? Ingat gak kamu? Catatan amalnya itu. Itu yang sampai orang itu berkata, ya Allah, ini buku apa ini kok tidak disisakan sedikit pun catatan yang kecil maupun yang besar. Semuanya ada. Oh, itu tahunya ya gara-gara diberitahu itu. Makanya nanti kalau nanti ahli surga ketika masuk ke surga itu baru kemudian ada semacam ingatan begini loh. Ketika dia disajikan ketika pertama kali masuk surga yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah 25 itu, ketika disajikan kepada mereka hidangan-hidangan surga itu ngomongnya apa? Loh, ini kan seperti yang dulu ketika saya masih di dunia itu. Berarti ketika masuk ya lupa juga sebenarnya. Begitu diingatkan loh. Tapi di ayatnya enggak pakai loh, itu modifikasi ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Itu seperti itu. Jadi mereka itu ya ingat setelah diingatkan gitu. Jangan ya lali kabeh wis. Wong di dalam sahih diskusi itu ahli neraka itu ketika ditampakkan siksa neraka ditanya oleh Allah. Tentu yang nanya malaikat karena Allah enggak berkenan ngomong langsung sama ahli neraka ya. Apa kamu masih ingat nikmat-nikmat yang pernah kamu rasakan selama saat di dunia itu? Sudah lupa. Saking dahsyatnya siksa neraka. Orang ahli surga ditanya, apa masih ingat kamu dulu? Ketika kamu dicoba dengan aneka musibah, dengan aneka cobaan yang gak enak lah kalau bahasa kita. Dan kamu bersabar saat itu. Masih ingat gak kamu penderitaan itu? Sudah lupa. Jadi jawaban mereka kompak. Sudah lupa tuh. Sudah lupa tuh. Saking nikmatnya surga. Yang repot yang neraka tadi. Sudah ndak ingat lagi saya. Repot, naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Jadi kita itu nanti di alam barzah pun sebenarnya ya lupa. Kalaupun ingat karena diingatkan dengan catatan-catatan itu. Loh, ini kamu. Makanya kan apa yang terjadi di alam barzah itu kan refleksi amal kita kan. Sehingga jawaban pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan. Ada orang mati, dikasih bocoran jawabannya percuma. Saya pernah cerita di sini ya. Ini kisah nyata. Awal-awal saya di Jakarta itu ada pengajian ibu-ibu. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, di sini ada kebiasaan orang kalau mau mati itu Ustaz pesan sama anaknya, tong tulisin ye jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek katanya. Itu terjadi itu. Dan itu tanyakan ke saya bilang, Bu, jawaban kubur itu pertanyaannya nggak bisa dihafalkan. Juga nggak bisa nyontek. Semuanya refleksi amal kita. Jadi kalau kita ditanya man rabbuka itu ya bisa jawab kalau kita rajin sholat, beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya itu. Pada kitab At-Tadhkirah itu kan malaikat itu cuma nanya 1-2 pertanyaan aja. Ini bagi yang nggak bebas fitnah kubur ya. Begitu bisa jawab 1-2 pertanyaan, apa kata malaikat dalam kitab At-Tadhkirah yang ibu ingat semua itu ya. Itu nah itu kata malaikat, ini orang baik, sudah kita pindah ke sebelah saja. Itu kan mirip hampir serupa dengan orang ujian skripsi atau serupa itulah. Kalau ditanya mahasiswanya lancar jawabannya, apa kata saya? Menguasai materi udah usah. Nah, itu dulu saya mau ujian skripsi dulu cuma sebentar, tak jawab kabeh. Karena kata dosennya, wis menguasai, enggak usah takoni, enggak usah tanya, udah cukup. Kira-kira gitu. Ya, mirip-mirip serupa itulah. Oh, lanjut. Makanya nanti kita di alam barzah itu akan dibuat ingat oleh Allah karena diingatkan. Kalau aslinya ya lupa kalau aslinya itu. Begitu diingatkan baru ngeh. Oh iya, saya pernah berbuat begini. Nah, itu yang nanti
Itu di barzah. Di barzah itu kita diingatkan dengan fasilitas barzah. Kalau itu kebaikan, kalau keburukan ya aneka siksaan di alam barzah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Karena saya ulang dalam kitab At-Tadhkirah itu, begitu proses barzah selesai atau di dalam barzah sendiri karena ada banyak riwayat ya. Di dalam barzah itu Allah kirim malaikat yang Allah ciptakan dari amal kita. Nah, di situ nanti kita teringat itu. Dalam riwayat itu, di hadis sependek yang saya baca di kitab At-Tadhkirah maksud saya, itu tidak disebutkan namanya kalau di hadisnya. Tapi para ulama menyebut malaikat itu dengan nama Ruman. Jadi para ulama ahli hadis menyebut malaikat itu dengan nama malaikat apa? Ruman. Nah, malaikat Ruman ini datang kalau orangnya baik, orang ini baik. Bentuknya menarik lah, menawan. Saya nggak ngomong ganteng karena malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Rupawan, menawan, wangi, sopan, senyum, datang, ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Kata ahli kubur. Masa lupa sama saya? Enggak, saya enggak tahu siapa sampean. Saya yang sampean taklim hari Senin kitab Ar-Ruh itu loh. Ini saya pahala sampean ini. Ya. Sampean yang kemarin ikut tasmi Al-Quran itu loh. Ini saya pahalanya ini. Ya. Saya yang sampean sedekah, sampean yang ikut anggota majelis taklim di Babu Taubah jadi pengurusnya. Ini pahalanya saya ini. Ya, gitu. Itu menemaninya nanti sampai hari kiamat. Ditemani oleh malaikat yang rupawan, yang wangi, yang bagus lah. Dan dalam satu riwayat diadvokasi orang ini untuk menghadapi mungkar nakir bahkan. Nah, karena ada satu di kitab At-Tadhkirah sebutan riwayatkan ketika malaikat akan pukul tangannya, sedekahnya membela. Jangan, ini tangan sering sedekah. Ketika pukul kepalanya, jangan, ini sering sujudnya bela. Mau dipukul kakinya, jangan. Kakinya sering melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Semua membela. Nah, disitulah dia tahu, ternyata aku ya duwe amal ngene to. Itu seperti itu. Tapi yang jahat juga sama. Datang kepadanya malaikat Ruman dalam wujud yang busuk kok pakai kof. Serem, aromanya gak enak. Datang gak pakai assalamualaikum. Kata yang mayitnya ini, penuh sapa, Cak? Kamu siapa kamu? Penuh itu kamu. Kamu siapa kamu ini? Kok aromanya gak enak? Bentuk muka, wah, halah, masa lupa sama saya kamu? Enggak tahu saya siapa. Halah, Inset Pagi yang kamu nonton. Enggak, ya tidak semua tayangan TV itu jelek. Maksud saya kalau pas yang jelek-jelek itu ya dipindah gitu maksud saya. Iya kan. Oh, lanjut. Paham ya maksudnya nggih? Ya, pokoknya aneka maksiat itu ditunjukkan loh. Makanya nanti pas pembagian catatan amal itu orang itu teringat semua itu. Loh. Ini buku apa ini kok tak tersisa sedikit pun catatan yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya ada. Allah. Bon, lanjut. Sekiranya roh itu sudah ada sebelum badan. Tentu itu tadi sudah ini ya. Oh, belum. Sekiranya roh itu sudah ada sebelum badan, tentunya ia tahu bahwa ia hidup dan dapat memikirkan. Kemudian ketika roh itu ada di badan, maka semua yang ia ketahui menjadi hilang. Kemudian muncul perasaan, ilmu dan akal sedikit demi sedikit. Jika yang demikian itu terjadi, tentunya merupakan sesuatu yang sangat aneh. Apalagi jika dulunya roh itu sempurna dan benar-benar dapat memikirkan, lalu ia berubah menjadi lemah dan bodoh. Lalu setelah itu ia kembali menjadi kuat dan berakal. Lalu mana penalaran, pengabaran dan fitrah yang mendukung pendapat ini. Di samping itu Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kalian
pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Keadaan ketika kita dikeluarkan dari perut ibu itu merupakan keadaan yang paling asli. Keadaan kita yang asli. Ilmu, akal, ma'rifat, dan kekuatan akan datang ketika kepada kita terjadi pada diri kita yang sebelumnya tidak ada, dan sebelumnya kita tidak mengetahui sesuatu apapun karena kita tidak mempunyai wujud sehingga kita bisa tahu dan memikirkannya. Di samping itu, sekiranya roh itu, saya terangkan dulu ya. Kalau sependek yang saya ingat, saya lupa bacanya ya, apa di At-Tadhkirah atau di kitab ini di pendahuluan ya. Kan roh itu secara usia sama ya, secara usia. Yang penjelasan saya di awal-awal dulu ya. Kalau enggak di sini di kitab ini ya, roh ini kan, jadi kita ini sebagai roh ini seusia sebenarnya. Ruh itu diciptakan oleh Allah lengkap dengan akalnya juga, sebagai sempurna sebagai ruh gitu. Hanya nanti di casting aja. Ayo Joko lahir dulu, nanti Reni belakangan gitu. Nah, nanti jadi suami istri ya, di casting aja oleh Allah itu. Nah, terus dan seterusnya. Wis, singkat kata singkat cerita, ruh itu kalau aslinya seusia. Begitu masuk ke badan, berlaku sistem sunnatullahnya badan. Maka roh yang tadinya sudah sempurna dengan kelengkapannya itu, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, insan di situ secara ruhani, dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk itu secara ruhani, masuk ke dalam tubuh, maka berlaku mekanisme sunnatullahnya tubuh. Nah, nanti akan dia berkembang sesuai dengan usia tubuh itu. Nah, memang ada beberapa orang yang dengan izin Allah kemampuannya itu melampaui batas usianya. Ada orang begitu ya. Itu kalau dalam Al-Quran namanya Al-Hikmah, yang Allah anugerahkan di antaranya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kemampuan bersikapnya, berfikirnya, kedewasaannya itu melampaui batas usianya. Dan itu yang Allah anugerahkan kepada para nabi secara umum lah. Itu namanya al-hikmah namanya. Nah, tidak semua orang diberi hikmah, kata Allah. Umumnya berlaku sesuai dengan keadaan badannya itu. Nah, ada beberapa yang nun sewu istilahnya nggak cocok dengan badannya. Kono wis tua kok arek cilik ae kono. Ada begitu ya. Udah tua tapi kayak anak kecil aja. Kapan dewasanya kamu itu? Ada yang begitu itu. Jadi nggak cocok antara usianya dengan kedewasaan sikap dan berpikirnya. Ada yang begitu. Nah, ini erat hubungannya dengan hidayah sebenarnya. Karena setelah kita lahir dalam keadaan yang fitrah sebagai manusia itu, jadi Allah berikan kepada kita aneka ilmu, hikmah dan macam-macam itu. Nah, saya ulang tadi, di antara manusia itu ada yang Allah anugerahi al-hikmah, yang dia punya kemampuan melampaui batas usianya. Nah, ada juga yang sesuai, ada yang non-sewu kadang di bawah itu. Yang Allah sempurnakan ruhnya sebenarnya dalam penciptaan awal mulanya, tapi bukan jasadnya. Maka kalau jasad itu macam-macam. Non-sewu ada yang Allah sempurnakan bentuknya, ada juga non-sewu yang memiliki kebutuhan khusus. Yang sebenarnya kalau kita telisik di balik semua itu pasti ada hikmahnya, nggak mungkin tidak ada hikmahnya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, fi ahsani taqwim, kalau kita buka dalam ayat itu kata insan, bukan kata bashar. Kalau bashar artinya manusia juga, insan juga manusia. Kalau insan itu manusia secara ruhani. Sementara kalau bashar itu manusia secara biologis. Ini seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti sistemnya badan. Tidak bisa tidak. Maka dikatakan dalam Al-Quran, summa radadnahu asfala safilin. Akan ada masa di mana nanti kita akan kembali seperti bentuk semula kita, yaitu melemah. Sehingga ada orang itu semakin tua kelakuannya kayak anak-anak. Tapi Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya kalau kita perhatikan di sini, Bu, di hampir semua ayat sependek yang saya baca ya, boleh dikata di semua ayat lah yang saya baca, ketika Allah perintahkan seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya, seringkali Al-Quran mendahului dengan
informasi jasa orang tua. Ibu baca deh di surah Al-Isra ayat 23 24 misalnya, atau Al-Ahqaf ayat 15 misalnya, atau di beberapa ayat yang lain yang itu berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Itu beberapa ayat yang saya baca itu didahului atau dibersamai dengan informasi tentang jasa orang tua kepada kita. Seolah-olah Allah mau bilang begini, dulu kamu pernah loh ngomong gak jelas, orang tua kamu mau dengan sabar mendengarkan celotehan kamu yang gak jelas itu. Akan ada masa di mana mungkin orang tua kamu akan mengalami keadaan itu. Pertanyaannya, mau gak kamu sabar mendengarkan celotehan orang tua kamu yang gak jelas itu? Saya ngomong gini karena saya dapat cerita dari seorang kawan. Jadi ada seorang kawan itu cerita tentang kawannya. Kawannya ini bukan orang biasa, orang yang sukses lah dalam kehidupan dunianya. Kalau akhiratnya mudah-mudahan juga sukses, amin. Itu setiap kali mau berangkat ke kantor atau ke tempat di mana dia akan bekerja itu pamit dulu sama ibunya. Ibunya itu udah sepuh. Dan kalau ngomong kadang diulang-ulang dan ya itu aja dan kadang nggak jelas juga. Dan setiap kali pamit ibunya mesti ngasih nasihat dengan nasihat yang nggak jelas itu. Dan sang anak dengan sabar mengatakan, "Nggih, Bu, nggih." 1,5 jam rata-rata tiap hari. Nggih Bu, nggih Bu. Oh ya, makanya saya bilang sukses karena dia bos, makanya tenang banget. Ada kan karyawan udah dipecat itu. Saya bilang dia sukses untuk dunianya, akhirat semoga sukses juga. Itu seperti itu. Nggih Bu, nggih Bu. Apa ya? Al-Isra ayat 23 24. Oh itu nggih Bu, nggih, atau surah Luqman juga ada nanti. Nggih Bu gitu. Ya monggo jangan macam-macam lah. Dulu kamu nggak bisa loh cebok sendiri, orang tuamu yang nyebokin kamu. Akan ada masa di mana mungkin orang tua kamu juga nggak bisa cebok sendiri. Pertanyaannya, mau nggak kamu nyebokin orang tua kamu? Dulu orang tua kamu nggak bisa loh makan sendiri. Akan ada masa bisa jadi orang tua kamu nggak bisa makan sendiri lagi. Mau nggak kamu sabar nyuapin? Sebagaimana dulu orang tua kamu sabar nyebokin kamu, sabar nyuapin kamu. Seolah-olah gitu. Dan ini apa maksudnya ini? Supaya kita ini sadar bahwa hal serupa itu bisa terjadi pada kita nantinya, yang tentu kita sebagai orang tua berharap dimengerti juga oleh anak-anak kita. Walaupun semua kita kerjakan karena Allah, semua bukan karena anak ya, semua karena Allah. Ya walaupun kita berdoa semoga kita tidak termasuk yang summa radatnahu asfala safilin, tapi termasuk yang illal ladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa ada ustadz yang begitu? Ada banyak. Orang yang imannya terjaga, amal solehnya terjaga, sampai tuanya pun baik-baik saja. Saya mungkin pernah cerita sini, Allahyarham kakek saya itu meninggal di usia 86 tahunan lah kira-kira. Itu masih gagah itu, masih mandiri banget. Masih Masya Allah lah. Wafat dalam keadaan yang masih sangat baik-baik saja, dalam keadaan kebiasaan baiknya tahajud itu. Terus kemudian nenek saya dari jalur bapak itu juga sama. Itu boleh dikata walaupun sudah mulai dibantu oleh anaknya, tapi relatif nggak pikun gitu loh maksudnya. Masih keluar kamar itu dalam keadaan rapi, bersih orangnya, dan meninggal dalam kebiasaannya. Sebelum meninggal wudhu dulu, tidur terus nggak bangun. Itu seperti itu. Dalam kebiasaan baiknya. Itu seperti itu. Ya macam-macam lah. Makanya ya semoga kita termasuk yang illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dari kapan? Dari sekarang kita persiapan semua itu. Karena sunnatullahnya pasti summa radatnahu asfala safilin itu. Sebelum saya baca selanjutnya, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Kalau nggak ada saya teruskan, tinggal dikit bab baru ini. Mungkin. Bagus. Buku catatan amal belum diberitahukan, tapi informasi amal sudah diberitahukan. Malaikat Ruman tadi diantaranya. Iya itu malaikat Ruman itu. Melalui itu ya. Melalui itu nanti. Diingatkan. Oh, berarti aku dulu punya amalan ini tuh. Aku ya, itu seperti itu. Kalau catatan amal itu tetap nanti di mahsyar. Cuman bocorannya lah kira-kira itu sudah diberitahukan di barzah. Itu seperti itu. Aneka fasilitas
Dan penderitaan di barzah itu ya bocoran amal sebenarnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, monggo Bu Ginung. Bagus. Idealnya satu manusia satu lubang. Idealnya. Sehingga terus kemudian sekiranya tidak perlu dan tidak mendesak dan tidak darurat atau tidak terlalu mendesak dibutuhkan menumpuk, sebaiknya jangan ditumpuk memang. Kenapa? Karena begini, dalam Islam itu kubur itu kehormatan bagi seorang muslim. Sehingga kalau nanti dia dibongkar, kalau dia misalnya jenazahnya utuh, misalnya gitu ya, oke, satu sisi bagus lah, orang berikan kesaksian berarti insya Allah orang baik. Tapi ngerinya kan terjadi fitnah juga, dikeramatkan secara berlebihan, nanti khawatirnya begitu. Tapi kalau kemudian jenazahnya kosong, berantakan, orang ngomongnya apa? Diadab dia nih. Nah, jadi semacam itu sih Bu sebenarnya. Jadi karena itu kehormatan bagi seorang muslim, sekiranya tidak perlu, maka jangan. Nah, kecuali memang ada kebutuhan untuk hal itu. Kenapa di Saudi itu boleh dikata tidak pernah ada problem pelebaran makam? Karena di Saudi itu kebijakannya, itu setiap berapa tahun sekali, saya kurang tahu, itu setiap kubur itu dibuka. Kalau jenazahnya utuh, tutup lagi. Kalau dibuka lagi, masih utuh, tutup lagi. Kalau 3 kali masih utuh, ditutup sudah, permanen. Dan kalau jenazah yang sudah ada sudah hancur, diisi jenazah yang baru. Karena kalau tidak begitu, kan kita tahu di Saudi itu orang, nah itu namanya karena ada kondisi. Nah, kalau memang menurut saya kematiannya jenis kematian yang mendadak, yang nggak bisa dipersiapkan sebelumnya, sementara khawatir ini itu, nah itu namanya terpaksa. Nah, kalau terpaksa, tidak apa-apa insya Allah. Nah, mengenai ketentuan berapa tahunnya, masing-masing wilayah bisa berbeda-beda. Karena kondisi tanah itu kan juga berbeda-beda. Saya kira itu, wallahu alam. Kalau terpaksa, kenapa Bu? Bukan. Nabi pernah nggak pernah pas perang Badar. Pas perang Badar itu karena kondisi lemah dan sulit kan, sehingga terpaksa dimasukkan dalam satu lubang itu bersama-sama. Karena terpaksa namanya. Karena terpaksa. Jadi kalau karena terpaksa atau karena kondisi yang mendesak, tidak apa-apa. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain. Ya, kalau itu terpaksa namanya. Kayak di Aceh kemarin tsunami terpaksa. Kalau Nabi pernah melakukan itu ketika Badar, ketika perang Badar, itu dimasukkan dalam satu lubang. Kalau Uhud saya lupa. Kalau Uhud itu lupa saya. Perasaan Uhud itu pernah sempat dipugar untuk dirapikan kembali jenazahnya. Setelah sebelumnya kan diuburkan ala kadarnya. Kalau Uhud, kalau Badar itu memang dimakamkan dalam satu lubang karena terpaksa itu kondisi sulit. Pas Badar itu. Jadi menang, cuman kan capek Bu. Musuhnya 3.000 atau berapa ribu itu. Sementara Nabi cuman 313 kurang lebih. Ya. Monggo silakan. Kenapa? Oh itu Uhud itu sih beda lagi. Kalau Badar, kemarin saya ke Badar kalau kemarin. Badar itu ada lagi tempatnya. Badar itu ke Madinah kurang lebih 100 km. Kalau Uhud kan dekat kalau Uhud. Iya, kalau Uhud itu dekat kalau Uhud. Kalau Badar itu kurang lebih 100 km. Jadi dari Badar ke Madinah itu masih 100 km. Agak jauh. Kemarin saya ke Badar kemarin. Ke Uhud juga sih. Kalau Uhud kan rutin, Mang. Ya, saya kemarin ke Badar. Jadi ziarah ke makam makbarah para syuhada Badar. Itu syuhada Badar itu yang kenapa? Masih sepi. Ada, tapi masih sepi. Lagi digalakkan wisata di situ supaya orang mau berkunjung ke situ. 100 km itu selama perjalanan ke gurun Sahara, gurun berbatu.
orang ternak onta kanan kiri. Masih sepi. Daerahnya masih sepi daerahnya. Tidak banyak katanya travel umroh yang ke situ. Ya, padahal itu syuhada Badar itu patut untuk kita ziarahi karena bahkan kesyahidannya itu melebihi syahidnya Uhud. Kalau Uhud itu yang punya hutang nggak bisa langsung masuk surga. Kan ketika Nabi bilang ini semua masuk surga, Jibril datang iladain, kecuali yang punya hutang. Kalau yang syuhada Badar itu yang meninggal sebagai syahid maupun yang masih hidup, sabda Nabi, jaminan dari Nabi, berbuat apapun masuk surga. Tapi nggak ada berbuat macam-macam sampai meninggal semuanya baik semua sih. Itu seperti itu. Syuhada Badar itu dijamin Nabi, berbuat apapun tidak termasuk punya utang nggak punya utang surga yang syuhada Badar itu. Maupun yang hidup juga termasuk dijamin oleh beliau, oleh Nabi. Makanya kesyahidannya, peranannya itu diperlakukan khusus. Orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu dikasih stempel khusus dalam banyak riwayat hadis. Ini termasuk min ashabil Badar, ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Inilah itu karena mereka orang-orang khusus memang. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jelas semua atau tidak jelas semua? Emang ini perkara-perkara rohani ya harus harus sabar. Kadang enggak mudeng ya maklum Ustaz ya saya enggak mudeng ya. Enggak mudeng itu enggak paham. Tadi mohon maaf agak terlambat akses keluar rumah masih banjir. Akses keluarnya. Sempat masuk ke rumah sampai kamar belakang, enggak sampai ke depan. Sempat masuk ke rumah pas saya umroh. Ya lumayan dari arah belakang sampai kamar belakang, enggak sampai kamar depan. Ngapunten nggih. Hujan biasa. Monggo yang lain silakan. Enggak ada nggih. Cukup nomor lanjut. Cekap nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Kurang. Masih saya tambah. Kalau saya tambah dikit lagi nih, saya baca dikit lagi nih. Bab baru. Saya tambah dikit lagi nggih. Nggih kok sayang banget tinggal dikit ini. Saya baca dikit lagi deh. Di samping itu kasihan Bu Ruli juga baru datang masuk udah ditutup. Di samping itu sekiranya itu diciptakan sebelum badan dan roh itu seperti keadaan yang sekarang, ada yang baik, buruk, kufur dan iman, jahat dan baik, maka yang demikian itu sudah menjadi ketetapannya sebelum ada amal. Padahal sifat dan keadaan ini terjadi karena amal-amal yang diusahakan dan yang dicari dengan melibatkan badan. Roh tidak memiliki sifat dan keadaan-keadaan itu sebelum ada penerapannya bersama badan. Dan badan inilah yang melaksanakan amal-amal itu. Jangan kita pernah berkata begini ya, nggak ada orang yang jahat, semua orang baik. Yang betul gini loh, berbaik sangkalah pada semua orang, tapi jangan anggap semua orang baik. Itu catatan itu. Saya ulang ya, berbaik sangkalah pada semua orang, tapi jangan anggap semua orang baik. Ingat rumusnya, di antara kesalahan orang yang baik adalah menganggap semua orang baik kayak dia. Di antara kesalahan orang jahat apa? Menganggap semua orang jahat kayak dia. Soalnya Quran yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu punya dua kecenderungan, berarti yang jahat itu ya ada. Jadi jangan berkata enggak ada manusia jahat, semua manusia baik. Enggak, tetap ada. Buktinya Allah bilang kayak gitu kok. Makanya saya ulang ya, berbaik sangkalah pada semua manusia, tapi jangan anggap semua manusia baik. Itu seperti itu. Baik sangka harus, tapi menganggap semua orang baik itu masalah itu. Itu seperti itu. Karenanya harus ada namanya tengah-tengahnya waspada. Itu seperti itu. Sekiranya sudah ada ketetapan takdir bagi roh sebelum ia diciptakan, kemudian ia keluar ke dunia ini, menurut ketetapan takdir itu, maka kita tidak akan mampu melawan ketetapan dan takdir yang semenjak awal sudah ditetapkan Allah. Sekiranya ada dalil yang menunjukkan bahwa roh-roh itu diciptakan secara keseluruhan, kemudian diletakkan satu tempat dalam keadaan hidup, mengetahui dan memikirkan, kemudian setiap waktu disampaikan kepadanya sedikit demi sedikit, gelombang demi gelombang, maka kamilah yang pertama yang akan berkata seperti itu.
Memang Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, tapi kami tidak mengabarkan darinya sesuatu penciptaan dan perintah kecuali yang dikabarkan darinya lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui beliau tidak mengabarkan yang seperti itu dari Allah. Beliau hanya mengabarkan bahwa apa yang ada dalam hadis sahih, bahwa penciptaan anak Adam dengan dihimpun di dalam perut ibunya selama 40 hari yang berupa air mani. Kemudian air mani ini menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang seperti itu. Kemudian dia mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan roh di dalamnya. Sebenarnya agak bisa kita kritisi sedikit ya. Dalam hadis yang sahih, Allahul Mahfud, Allah menciptakan Al-Qalam. Terus Al-Qalam Allah perintahkan untuk mencatat takdir alam semesta. Itu berapa waktunya sebelum Allah menciptakan alam semesta? 50.000 tahun. Berarti ya jelas sudah. Jadi memang catatan takdir itu tidak membersamai penciptaan roh. Karena roh itu bagian dari alam. Dan dia baru ada setelah Allah ciptakan takdir. Makanya seluruh makhluk itu tidak bisa keluar dari ketentuan Lauhul Mahfuz. Nah, loh kalau gitu gimana Ustadz? Tidak usah khawatir. Kita memang kena aturan Lauhul Mahfuz. Tapi Allah kan tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Maka baik-baiklah sama Allah supaya yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu semua dibaikan untuk kita, untuk dunia akhirat kita. Karena Allah lah satu-satunya zat yang yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah sajalah yang berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu. Dan yang Allah perintahkan tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Karenanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka merujuk pada pertanyaan ibu yang kemarin itu, karena sudah ditetapkan surga nerakanya kan kita nggak usah pusing soal itu. Di catatan Lauhul Mahfuz itu sudah ada catatan kita surga atau neraka sudah ada. Tapi kita nggak usah pusing soal itu. Karena itu udah ketentuan Allah. Fokus kita pada apa? Perintah Allah untuk kita apa? Oh, Allah suruh kita untuk minta surga, selamat dari neraka. Allah suruh kita meniti jalannya orang-orang yang soleh, ahli surga dan seterusnya. Itu kita lakukan, fokus itu aja. Nanti Allah yang berkuasa merubah yang ada di sana itu. Dan Allah nggak akan zalim kepada hamba-hambanya. Nah kita nggak usah menggugat takdir, percuma juga. Ngomong takdir itu semakin ditolak semakin menyakitkan. Semakin kita tidak terima dengan takdir semakin menyakitkan. Mending ridho sama Allah itu ridho. Kalau ridho ada potensi dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu diutus sendirian kepadanya, lalu meniupkan roh di dalamnya. Jika malaikat sudah meniupkan, maka itu menjadi sebab masuknya roh di dalamnya. Beliau tidak mengatakan bahwa Allah mengutus malaikat kepadanya dengan membawa roh, lalu dimasukkan ke dalam badannya. Tapi Allah mengutus malaikat kepadanya, lalu memasukkan roh ke dalamnya dengan tiupan. Allah tidak mengutus roh kepadanya, yang sebelumnya roh itu sudah ada sekian lama, lalu dibawa malaikat. Jadi ada perbedaan antara Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan roh di dalamnya dengan mengutus roh kepadanya. Roh yang sudah diciptakan dan berdiri sendiri yang dibawa malaikat. Perhatikanlah apa yang ditunjukkan nas dari dua sisi makna ini. Ini pendapat yang ini loh ya. Kalau pendapat sebelumnya apa? Lah kan di Al-A'raf ayat 172 Allah bilangnya apa? Ya, ada percakapan antara Allah dengan ruh di alam azali sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam sulbi orang tuanya kan. Ya berarti ruh itu sudah ada sebelum adanya badan. Tapi ini diskusinya panjang. Saya lebih condong pada pendapat yang itu aja deh. Wallahu alam bishawab. Monggo sebelum saya tutup silakan. Tanya, protes, marah boleh. Buruli mau nanya. Ya monggo Buruli. Oke, terus Bu, terus. Sampun. Bagus. Saya sering sampaikan rumus dasar ya. Kita tidak bisa merubah takdir. Tidak bisa. Kita
makhluk seluruhnya tidak bisa merubah takdir. Semua makhluk terikat pada aturan Lauhul Mahfuz. Semua kita tidak bisa keluar dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Sampai situ selesai. Satu dulu selesai. Terus yang kedua, dalam mensikapi takdir ini bagaimana? Kalau kita bicara fakta di lapangan, terbagi menjadi dua kelompok ekstrim. Ekstrim pertama, ekstrim kanan, namanya kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah mengatakan semua sudah diatur, semua Allah takdirkan, kita tidak perlu berusaha. Sehingga orang seperti ini kalau misalnya sakit, sudah takdir Allah. Terima saja. Dia kena musibah apapun, sudah takdir Allah. Udah jalani aja. Nah, iya, karena dia beranggapan semua sudah Allah takdirkan, kita tidak perlu berusaha. Berusaha pun percuma. Ini keyakinan kelompok ekstrim pertama. Namanya Jabariyah, fatalism. Ada kelompok yang terlalu kiri, tidak percaya sama takdir. Ini kelompok Mu'tazilah, kelompok rasionalis. Orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah hanya menciptakan, Allah tidak menentukan. Setelah Allah ciptakan, Allah cuma ngeliatin aja. Nah, Ruli teko, kaget Allah. Itu dalam keyakinan orang Qadariyah dia. Kalau Mu'tazilah udah gak gitu. Kalau Qadariyah masih begitu. Kalau orang Al-Qadariyatul Ula itu beranggapan seperti itu tadi. Nah, Ahlu Sunnah itu tengah-tengah. Nabi itu sangat yakin dengan takdir. Bukti bahwa Nabi sangat yakin dengan takdir, Nabi nggak pernah mengaku-aku. Ini karena aku, nggak pernah. Semua Allah, betul ya, Nabi itu. Tapi Nabi berusaha nggak? Nabi berusaha, Nabi berdoa, berusaha. Nabi buka pasar pakai baju besi dalam perang, pedangnya diasah. Nabi berstrategi, Nabi bermusyawarah. Nabi ya macam-macam, berobat, berbekam, minum habatus sauda, minum madu, dan seterusnya. Artinya apa? Nabi berusaha. Nah, titik temunya di mana coba? Ini rumus ya, ini rumus. Dalam memahami takdir harus pada dua sisi memang. Pertama, sisi Allahnya kepada kita yang membuat kita harus tenang. Semua hidup kita diatur oleh Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang menutup aib hambanya. Udah tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Semua sudah diatur oleh Allah. Tapi jangan lupa ada yang kedua, dari sisi kitanya kepada Allah. Maksudnya apa? Perintah Allah terkait takdirnya apa? Sakit, Allah suruh apa? Berobat. Allah suruh beristighfar, Allah suruh tobat, Allah. Ayo. Terkait dengan ekonomi, Allah suruh apa kita? Berusaha misalnya. Ya, ayo kita usaha. Duha, misal istighfar, apa macam-macam, buka pasar, monggo terserah. Harus ada usaha. Itu perintah namanya. Nah, di dalam mentaati perintah itu ada yang namanya nilai ibadah. Wes. Nah, pada kemungkinannya adalah ini yang kita harapkan Bu, kemungkinannya Allah berkenan merubah yang ada di Lauhul Mahfuz itu menjadi catatan yang lebih baik lagi. Karena tadi yang berkuasa merubah Lauhul Mahfuz itu hanya Allah. Itu yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apapun dan menetapkannya yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Itu ada di surah Al-Ra'd kalau saya enggak salah, ntar gini. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Oh, saya. Ada di surah Ar-Ra'd ayat 39. Itu tentang Lauhul Mahfuz itu. Di samping ada di ayat yang lainnya juga di Ar-Ra'd juga itu tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Nah, jadi kalau ibu nanya apa maunya Allah? Maunya Allah kita mentaati perintahnya. Makanya kalau kita bicara takdir, ada dari Allah kepada kita, ada kita kepada Allah. Kalau dari Allah kepada kita, itu lebih untuk menenteramkan kita aja. Karena modal utama kita mengimani takdir itu satu, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kalau suudzon di samping salah, buruk juga buat kita.
Dalam mengimani takdir, husnudzon itu modal utama dan paling utama. Jangan berikan ruang untuk suudzon. Bertanya boleh, tapi jangan suudzon. Jawaban dari atas pertanyaan harus kebaikan pokoknya. Iki kok Allah buat saya begini, apa ya hikmah di balik semua ini? Nah, monggo silakan, tapi jangan terus ini maunya Allah apa sih? Nah, itu capek sendiri itu nanti. Nggak ada gunanya juga dan capek sendiri juga itu. Nah, terus saya itu segera fokus. Perintah Allah apa ya terkait masalah ini? Oh, Allah suruh saya sabar deh. Oke, saya sabar deh. Allah suruh saya bersyukur. Allah suruh saya berobat, saya berobat. Allah suruh semua atas dasar ketaatan. Itu ada nilai pahala dan ada potensi mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nggih. Berubah, sangat mungkin. Tahadus bini'am ya. Kemarin itu tangan saya ini diangkat agak susah. Gara-gara beli air, ya semua kembali pada ketentuan Allah, yang salah tetap saya. Terlalu berat paling, ada yang ketarik gitu loh. Jadi keangkat itu. Terus pas umroh kemarin bantu ngangkatin koper orang. Kecekluk, klek, malah iso saya. Ya, semua qadar Allah. Ya bantu ngangkat koper orang, kasihan orang tua kan bantu. Enggak bantu ngangkat koper malah bener. Ya alhamdulillah semua kembali pada Allah. 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.